kalau di dunia relawan ini memang selain notabene jurusan saya adalah psikologi, yaitu melatih kepekaan juga terkait dengan tensi kita pada orang lain, kita bagaimana untuk membantu, untuk ya setidaknya meringankan beban mereka ketika kita menjadi relawan. Tentu tujuan kita yaitu tujuan yang mulia, di mana kita tujuannya untuk meringankan beban dari orang lain. Berarti yang bukan jurusan psikologi nggak pakai ya? Nggak gitu juga. Nggak gitu ya. People, nggak kerasa di segmen yang ketiga kita ngobrol seputar asah empati untuk negeri. Kenapa sih kita harus mengasah empati kita untuk Indonesia? Karena kita tahu Indonesia yang seperti disampaikan oleh Pak Sifak di awal di segmen yang pertama. Kece People kalau langsung di segmen ketiga, coba deh nanti di YouTube cari Kece Media by UNESA di segmen yang pertama. Pak Sifak mengatakan kalau Indonesia ini potensi untuk ada bencana ini tinggi, berarti harus ada bentuk-bentuk preventif atau pencegahan yang harus dilakukan. Dan UNESA salah satu kampus di Indonesia yang berada di Surabaya ini juga peka dengan kondisi itu. Hadir juga di studio kalau tadi Pak Agus, sekarang relawannya anaknya Pak Agus ya, Pak Agus Sifak, namanya Mas Reza Dwi Ramadan yang masih aktif ya. Langsung aja, hai Mas. Halo Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak. Baik ya. Gimana Mbaknya sendiri? Alhamdulillah baik. Mas Oke. Reza Dwi Ramadan, Betul. masih kuliah? Betul, saya kuliah di jurusan psikologi, saat ini semester 5. Semester 5 Fakultas Ilmu Pendidikan, betul. Jurusan psikologi. Mas, kenapa sih tertarik di dunia relawan? Oke, kalau menurut dari saya pribadi ya Mbak, kalau di dunia relawan ini memang selain notabene jurusan saya adalah psikologi, yaitu melatih kepekaan juga terkait dengan tensi kita pada orang lain, kita bagaimana untuk membantu, untuk ya setidaknya meringankan beban mereka ketika kita menjadi relawan. Tentu tujuan kita yaitu tujuan yang mulia, di mana kita tujuannya untuk meringankan beban dari orang lain. Berarti yang bukan jurusan psikologi nggak pakai ya? Nggak gitu juga. Nggak gitu ya. Betul. Tapi kalau Mas Reza sendiri memang berangkatnya dari hati ya, dari bukan hati, karena dari jurusan betul. psikologi kemudian Betul. akhirnya menjadi relawan ya. Betul, Oke. gitu dari Terus hati. gimana caranya meringankan beban? Karena orang kalau yang sudah kena musibah itu kan bebannya nggak cuma secara harta, tapi juga nyawa juga dipertaruhkan. Oke, kalau dari teman-teman sendiri misalkan Mbak, kalau misalkan kita terjun ke bencana begitu, karena kita juga banyak terjun ya, mulai dari relawan bencana yang di Jombang waktu itu adalah bencana banjir, di mana pada waktu itu ya teman-teman juga membantu selain dari menyalurkan donasi, kemudian membantu secara fisik juga ikut dalam membangun tanggul sementara ketika banjir ya. Kemudian ada lagi yang di Semeru kemarin yang terakhir, bahwa di sana kita bantu mulai dari dapur umum, mulai dari psychological first aid, di mana kita memberi pertolongan pertama kepada anak-anak, kemudian remaja, bahkan orang tua pun kita beri psychological first aid, sehingga dari situ kita sedikit membantu melalui trauma healing yang tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Syifa. Jadi ada porsi-porsinya ya. Betul. Karena Mas Reza sendiri dari psikologi, jadi porsinya lebih banyak ke mental healing. Iya, gitu ya? Betul, di trauma healingnya. Oh, di trauma healingnya. Betul. Dan yang dilakukan apa? Kalau di sana dibagi. Harus lupa karena ini adalah musibah. Betul. Gitu, ya? Bukan Mbak. Ya? Kalau di anak-anak sendiri kita kasih namanya psikoedukasi. Nah, psikoedukasi ini bagaimana kita memberikan permainan yang tujuannya selain untuk mengedukasi, sekaligus memberikan rasa bahagia kepada anak-anak yang ada di sana, yang ada di pengungsian. Jadi bagaimana mereka itu menghilangkan trauma mereka terhadap bencana yang telah terjadi. Jadi misalkan di sana kan ada banjir, kemudian dengan Gunung Semeru juga itu meletus, sehingga mereka itu menghilangkannya dengan cara senang-senang tadi, dengan permainan. Nah, permainannya pun tidak hanya sekedar mungkin main lomba makan kerupuk kali ya mungkin. Nah, tapi betul Susan ya. Nah, tapi kita kasih permainan yang inovatif gitu Mbak. Jadi ada ular tangga bencanaan. Jadi misalkan nih ada gambar-gambar yang memang di situ mengedukasi. Nanti misalkan kalau ada dilempar dadunya ada muncul 4.
Nah, kemudian kok ada Ya, tangga, keempat gitu ya. keempat ada itu gambar apa? Nah, terus kemudian ada tantangan juga. Nah, kemudian dari ular tangga ada juga monopoli juga. Jadi di sana memang benar-benar kita mengedukasi sekaligus memberikan trauma tadi kepada Tapi ini anak-anak. monopolinya monopoli yang berkaitan dengan kebencanaan ya. Betul, Oke. sekaligus ibaratnya mengenai bencana sekaligus penanganannya juga. Jadi ada dua tujuan seperti yang dikatakan oleh Pak Siwa tadi mengenai mitigasi bencana begitu. Gimana respon para korban atau orang-orang yang terdampak, masyarakat yang terdampak bencana ini ketika teman-teman SMCC datang ke sana? Oke, kalau dari sana pribadi kemarin kan dari pengalaman yang sudah saya sampaikan bahwa kalau di sana itu responnya sangat baik dan ketika kita datang itu sudah antusias mereka para pengungsi dari anak-anak, mungkin remaja juga dan orang-orang tua sehingga kita di sana itu hadir memang benar-benar tujuannya untuk memberikan perubahan lah ibaratnya dari yang mereka dari kena bencana kan dan kita harus menghibur mereka begitu. Berarti mereka menerima ya. Betul, sangat menerima. Baik, gitu iya, dan bahkan ketika kan kalau di pengungsian itu kan ada tenda-tenda begitu ya. Nah, ketika kita menjemput anak-anaknya itu anaknya aku ikut kak gitu kak. Ya? Jadi memang sangat antusias begitu pada saat. Jadi ibaratnya kalau dari saya sendiri kayak terharu gitu sekaligus oke lah ayo kita ajak anak-anak ini kita hibur dan kita hilangkan rasa yang mungkin masih trauma, kita ajak mereka untuk bermain game seperti itu. Tapi kalau Mas Reza sendiri ya jauh dari lubuk hati ketika melihat kondisi seperti itu dan Mas datang di tempat bencana, lokasi bencana, apa yang Mas rasakan? Oke, kalau dari saya pribadi ya memang kan yang pertama tentu kita empati ya terhadap keadaan mereka, bagaimana mereka yang semula mungkin berada di rumah kemudian harus berpindah ke tenda pengungsian sehingga mungkin dari segi fasilitas pun pasti kurang layak lah daripada yang ada di rumah, bagaimana udara yang ada di tenda seperti apa, kemudian toilet yang disediakan pastikan toilet portable lebih kecil ya begitu. Saya coba sendiri pun ya nyaman tidak nyaman ya bagaimana lagi adanya. Tapi itu. Sedih gak ngeliat kondisi kayak gitu? Kalau sedih ya pasti sedih, Mbak. Jadi ikut merasakan apa yang mereka rasakan. Tapi kalau kita jadi relawan, kalau pas di sana ya jangan ikut sedih. Kalau bisa di sana sedih kita harus menghibur mereka agar mereka juga melupakan apa yang sudah terjadi dan dengan seperti itu ya mudah-mudahan apa yang kita berikan di sana bisa membantu mereka ya. Gitu. Tapi sebetulnya PR terbesarnya bukan itu loh Mas. Iya. Mereka datang kan menyambut dengan gembira. Nah kalau kalian pulang, sedih lagi mereka. Betul. Itu apa yang teman-teman tinggalkan untuk mereka? Oke, kalau dari pengalaman yang dari pelatihan juga ya Mbak, karena memang ibaratnya kita itu terjun untuk sementara begitu, tidak untuk menetap. Jadi ibaratnya jangan sampai meninggalkan ibaratnya janji-janji yang mungkin oke kita kesana lagi dek, tapi ternyata tidak diberikan. Nah itu yang mungkin memberikan harapan palsu ya, tidak hanya sekedar cinta ya Mbak ya, tapi sama anak-anak juga begitu. Jadi mungkin harus realistis ya. Betul, harus realistis bahwa teman-teman datang, teman-teman juga akan pergi di tempat yang lain ya gitu. Jadi atau mungkin kalau yang saya lakukan biasanya sana ya mungkin tinggal kontak WA untuk komunikasi dengan adik-adik ataupun remaja di sana agar kita tetap saling terkomunikasi, saling menjaga komunikasi begitu sehingga kalau sekarang pun ya saya masih menyimpan kontak mereka ya mulai dari Lumajang, Masa Lembu, kemudian dari Jombang, betul. Ya? Jadi lagi gimana kak, ngapain kak? Jadi kalau yang anak-anak kecil itu lucu ya kan, kakak lagi kuliah gitu. Jadi sudah berapa lama sih Mas Reza bergabung di SMCC UNESA? Kalau terhitung lama mungkin karena kegiatan SMCC ini mulai bulan Januari ya mungkin 1 tahun lah. 1 tahun. Dari 1 tahun itu ada nggak sih pengalaman yang paling berkesan, entah itu pengalaman yang menyedihkan atau bahkan yang menyenangkan? Oke, kalau dari pengalaman yang menyedihkan ya yang kemarin yang baru yang dari Semeru karena memang intensitas bencananya yang memang sampai saat ini pun masih erupsi gitu ya. Jadi kalau saya lihat di televisi kabarnya gimana ya agak sedikit
ya kepingin ke sana lagi tapi ya mau gimana ya kan. Nah, tapi kalau yang seneng dan tak terlupakan ini ketika saya di Masa Lembu, Mbak. Ada Jadi apa itu? kalau di sana kan memang kita perjalanan laut saja itu ditempuh dengan waktu 22 jam. Ya, 22 jam. 22 jam berdiam diri di kapal dengan kondisi yang goyang-goyang begitu ya. Ombak ya. Ombak. Dan kemudian di sana itu akses internet Telkom apa provider saja itu hanya sinyal 4G. Jadi dan harus membeli ini kalau saya kuliah itu kemarin ya nggak sempat kuliah juga karena memang di hari aktif ya Mbak. Nah itu harus beli wifi yang harganya 1 giga itu 26.000. Jadi kalau di sini mungkin sudah zaman-zaman 2010-an mungkin ya. Kalau di sana masih segitu. Jadi ya terus bagian makanannya di mana di sana itu sulit untuk cari sayur-sayuran sehingga di sana memang banyak kan daerah kepulauan nih Mbak, Kepulauan Masa Lembu. Nah, di sana itu saya yang paling lucu itu bakso daging ya kan. Beli bakso daging, kemudian untuk dagingnya ini ternyata bukan daging sapi seperti di Surabaya atau di Jawa, daging ikan. jadi oke kita bakso dagingnya bukan seperti itu. Pengalaman baru Betul ya. Jadi memang harus apa ya merasakan kehidupan di sana seperti apa gitu. Jadi aktivitas Mas kan masih kuliah juga ya, sempat tertunda gitu ya, tapi masih bisa ngikutin. Dan selain di SMCC ini Mas Reza sebagai apa? Kalau di sini sebagai koordinator relawan dari UNESA Peduli yang dinaungi oleh SMCC yang dibina oleh Ibu Dr. Diana Rahmasari yang kebetulan dosen saya psikologi juga. Gitu, Mbak. Kemudian selain koordinator relawan ada kegiatan lain? Kalau di kampus ini saya juga ikut UKM Resimen Mahasiswa dan juga kalau di rumah kegiatan saya berwirausaha juga di rumah sebagai owner telur asin milenial. Jadi bisa diundang nih ya betul. Jadi saya juga menjalin kerjasama dengan catering dan juga warung begitu sehingga ya selain harus kuliah jalan, organisasi jalan, relawan jalan, usaha tetap jalan. Jadi mahasiswa mandiri. Yang mau daftar langsung menjadi asistennya mau silakan ke Mas Reza, mahasiswa psikologi 2019. Oke Mas, tapi kabarnya di SMCC juga ada UKM ya? Iya, UKM Peduli Kemanusiaan yang dinaungi oleh Bu Diana tadi ya. Jadi memang latar belakangnya karena memang kita dari ingin berkegiatan sosial, jadi ya itu tadi gimana kita merespon dengan peduli kepada manusia sesama, saling bantu, saling tolong menolong agar beban mereka juga bisa terbantu dengan kedatangan kita seperti itu. Mas Reza, kalau kita ngobrol pasti gak ada habisnya dan saya yakin kayak People juga pengen tahu nanti ya bisa ngobrol sendiri atau teman-teman kalau pengen tahu apa kegiatannya Mas Reza bisa di SMCC UNESA. Tapi aku pribadinya ke DM-nya kemana nih? Di SMCC UNESA aja ya. Oke Mas ini kan sebagai entrepreneur gitu kan, sebagai mahasiswa, kemudian volunteers ya, relawan. Di segmen terakhir nih Mas, apa sih yang Mas ingin sampaikan ke masyarakat termasuk terutama di mahasiswa atau sivitas akademika UNESA terkait dengan dunia kerelawanan. Kalau dari saya pribadi untuk jadi relawan harus punya apa ya? Relawan bisa, B berani. Kemudian I inovatif, kemudian S selalu ramah dan yang A adalah aktif. Jadi gak mungkin kan kita jadi relawan begitu terus kita kok diem-diem aja di sana ya kan. Ya kemudian ramah sama warga sekitar, gak mungkin kita angkuh datang gitu ya. Terus kemudian inovatif seperti tadi, tidak hanya apa ya mungkin permainan-permainan yang istilahnya sudah kuno ataupun yang itu kita harus beri inovatif dan kemudian seperti yang disampaikan Pak Syifa tadi ada penanganan yang mungkin tidak diberikan oleh lembaga ataupun dari yang lainnya mulai dari penanganan yang bersifat preventif kemudian pada saat bencana sehingga inovatif ini memang harus perlu diasah dan harus perlu diupdate untuk bagaimana cara kita membantu sekaligus menjadi relawan agar diterima oleh masyarakat. Tidak hanya itu saja, pasti kan bosan gitu Mbak. Gitu. Mas, jika nih ya, nggak boleh jika.
ada suatu kondisi di mana itu banjir, kemudian di ujung ada orang yang minta bantuan, apa yang Mas lakukan sebagai seorang relawan? Oke, kalau jadi relawan sendiri tentunya di SMCC ini kebetulan memang sudah terlatih begitu Mbak, dan juga ada memang spesialisasi yang mungkin kalaupun pada saat di situ memang kondisinya banjir begitu ya, kita ada kan tadi sudah dijelaskan bahwa kita terdiri dari beberapa fakultas yang memang itu spesialisasinya mungkin di Fakultas Ilmu Olahraga. Oke, jadi ataupun jadi menggerakkan mereka dulu ya. nah, dan itu kan ibaratnya benteng yang pertama atau yang pagar yang pertama untuk penolongan. Kemudian kalau memang sudah ditolong baru kita atasi dengan relawan yang garda yang kedua begitu. Jadi ada backup tersebut. Ada strategi-strategi betul. yang dalam sebuah jadi bantuan. Iya, jadi tidak hanya sekedar kemudian kita tolong tapi kita tidak bisa renang ya. Jadi korban juga. Betul, jadi mempertaruhkan nyawa tapi akhirnya sia-sia gitu betul, ya. betul. Thank you Mas Ya, Reza. terima kasih. Ramadan, yang jadi koordinator relawan UNESA Peduli UNESA yang dinaungi Peduli, oleh dan juga MCMCC di UKM Peduli Kemanusiaan. UNESA. Betul. Bergabungnya di SMCC UNESA. Di belakang layar terima kasih kepada narasumber pertama saya Pak Agus Sifak SOR MPD Ketua Divisi Mitigasi Kebencanaan SMCC UNESA, dan juga terima kasih Mas Reza Dwi Ramadan sekali lagi yang sudah hadir di studio KC. Di belakang layar ada teman-teman yang sudah menantikan kapan libur ya. Setelah yang satu ini teman-teman bisa liburan, insya Allah seperti itu. Dan KC People, kalau bicara seputar dunia kerelawanan, relawan tidak dibayar. Betul. Dan yang pasti relawan itu harus siap untuk berkorban. Dan dengan jargon relawan bisa dari SMCC UNESA. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang membawa manfaat bagi sekitar. Saya Tia Eza pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih untuk semua KC People yang sudah subscribe. Yang belum silakan subscribe di KC Media by UNESA. Kita pamit, ketemu lagi di next episode Bincang UNESA ataupun program yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Mas ya. Iya, Jangan makasih. kapok ya. Siap. Saya boleh ngene-ngene gak, Bang? Iki dilerek apa? Pak. Ya gitu aja, Pak. Nanti Mas Reza segmen ketiga ya. Kece Radio.